Pondok pesantren Al-Fatah ini terletak di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Madiun. Di tahun pembelajaran 2010-2011 ini, Al-Fatah telah memiliki 14.000 santri dari seluruh Indonesia, mulai dari ujung Sumatera hingga ujung timur Papua, bahkan negara tetangga, di antaranya Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Selain itu, pesantren Al-Fatah juga memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Nusantara seperti Lampung, Sulawesi, Padang, Flores, Malang, Mutong, dan lain-lain. Hingga saat ini telah mencapai 30 pondok cabang yang terus tumbuh berkembang di bawah asuhan, bimbingan, dan arahan Pondok Al-Fatah Pusat Jawa Timur. Jumlah santri pondok cabang kini mencapai 4.000 orang, baik putra maupun putri. Pesantren Al-Fatah yang bermanhaj dakwah ini juga memiliki program sebagaimana pondok pesantren yang ada pada umumnya. Di antaranya program yang ada di Al-Fatah yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD, Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tahfidzul Quran, dan Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah merupakan program wajib belajar 8 tahun yang dimulai dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan diteruskan pada kelas Dauratul Hadis 1 dan 2. Jenjang pendidikan tertinggi adalah tahasus selama 2 tahun yang terdiri dari tahasus fikih, tahasus lughah, dan tahasus qiraah sab'ah. Pondok pesantren Al-Fatah ini diasuh oleh Kiai Haji Uzairon Taifur Abdillah yang merupakan alumni dari Al-Azhar Mesir dan Ummul Qura Mekah, dibantu oleh Kiai Haji Umar Fatullah, alumni dari Lucknow, India, dan Kiai Haji Ubaidillah Akhrar, alumni dari Rewin, Pakistan, bekerja sama dengan seluruh jajaran asatid, baik para alumni Timur Tengah, Pakistan, maupun para asatid senior yang merupakan jebolan dari Pondok Pesantren Al-Fatah sendiri. Sebelum didirikan pesantren, pada mulanya Al-Fatah merupakan sebuah masjid kecil yang dibangun oleh Kiai Haji Siddiq pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1953, Kiai Haji Siddiq merehab rumah beliau untuk dijadikan sebagai kamar tempat pemondokan para santri. Untuk menunjang cita-cita luhurnya, Kiai Haji Siddiq mendambakan putra sulungnya untuk melanjutkan kerja besar yang telah dirintisnya. Maka Kiai Haji Mahmud Khalid Umar dengan restu dan dorongan orang tuanya, beliau belajar mengaji di Pondok Pesantren Subontoro, kemudian di Pesantren Bacem Madiun, Pondok Pesantren Termas Pacitan, kemudian di Tebu Ireng Jombang. Setelah itu Kiai Haji Mahmud Khalid Umar pulang ke kampung halamannya Temboro, Jawa Timur untuk meneruskan cita-cita besar ayahandanya, yaitu mengajar sekaligus memimpin Pondok Pesantren Al-Fatah. Selama asuhan beliau banyak sekali perkembangan Pondok Pesantren Al-Fatah. Juga banyak santri-santri yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menimba ilmu kepada beliau. Pada masa itu pula kegiatan dakwah mulai masuk di Pesantren Al-Fatah. Dengan sepenuh hati Kiai Haji Mahmud Khalid Umar menyambut dan berpartisipasi aktif bergerak untuk mengemban dakwah wa tabligh. Meski pada mulanya banyak santri dan berbagai kalangan yang belum paham dengan apa sebenarnya usaha dakwah ini, namun Kiai Haji Mahmud Khalid Umar tetap istiqomah dan tegar dalam mengemban kerja dakwah yang mulia ini bersama para santrinya yang tercinta. Alhamdulillah tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa taala tampakkan barokah dan hasilnya. Mulai tampak di Desa Temboro khususnya, indahnya nuansa kehidupan sunnah menghiasi setiap orang-orang desa. Sebuah gambaran kehidupan yang dicita-citakan, yaitu masyarakat Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih dalam masa 40 tahun, beliau mengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Kemudian posisi beliau digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Kiai Haji Uzairon Taifur Abdillah hingga saat ini. Di masa kepengasuhan beliau, hari demi hari perkembangan Al-Fatah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan menggembirakan.
Program yang dilaksanakan oleh santri Pondok Pesantren Al-Fatah selama 24 jam dimulai dari pukul 3 dini hari. Setelah azan awal, santri melakukan qiyamul lail secara infirodi atau secara sendiri-sendiri, kemudian diisi dengan amalan-amalan seperti membaca Al-Quran ataupun zikir hingga pukul 4. Pukul 4, santri persiapan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan aurodan dengan membaca ayat-ayat pilihan, surat Yasin, surat-surat pendek, dan surat-surat penting lainnya yang terhimpun dalam Ayatul Hirzi. Pada pukul 6.30, para santri menuju ke madrasahnya masing-masing sesuai program yang mereka ikuti. Program berikutnya yaitu pukul 10.15 sampai dengan pukul 11.30, yaitu istirahat atau qailulah. Semua santri diharuskan mengikuti program bersama ini untuk menunjang kelancaran program-program selanjutnya. Pukul 13.15 sampai dengan 15.45, santri memasuki kelas madrasahnya masing-masing. Untuk diniyah formal seperti madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah, belajar pelajaran formal. Sedangkan madrasah Ibtidaiyah, belajar formal diadakan pada pagi hari hingga menjelang zuhur. Sementara untuk madrasah Tahfidzul Quran, pelajaran diniyah dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan pagi hari adalah program khusus menghafal Al-Quran. Kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan pada malam hari, pada Isya hingga pukul 19.30, yang dimanfaatkan untuk mengulang hafalan Al-Quran di halakoh manzilnya masing-masing. Adapun pukul 19.30 hingga 22.30 digunakan untuk murojaah dan mutolaah pelajaran diniyah. Sehingga santri dapat menggunakan waktu ini untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah diajarkan, serta dapat mempersiapkan pelajaran yang akan dipelajari esok hari. Semua program yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fatah dikendalikan dan dikontrol dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini dilakukan mulai dari lingkup kecil yang meliputi musyawarah kamar berupa musyawarah harian. Berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada musyawarah kamar akan dirembuk secara bersama pada musyawarah komplek yang membimbing dan membawahi beberapa kamar, atau juga dimusyawarahkan dalam forum musyawarah harian pagi per halakoh. Bila pada musyawarah komplek dan harian pagi ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, maka hal tersebut akan dirofakkan pada musyawarah besar mingguan yang dihadiri oleh pengasuh dan orang tua pondok dan juga dihadiri oleh seluruh penanggung jawab halakoh dan program. Musyawarah ini tidak hanya membahas permasalahan keseharian santri saja, tetapi juga membahas berbagai agenda yang akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pesantren dan pelayanan terhadap umat, khususnya masyarakat sekitar pesantren.
Program yang ada di Al-Fatah terdiri dari pendidikan anak usia dini. Di tingkat PAUD ini, santri dididik bagaimana mencintai agama dan mengenal sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Dan juga permainan anak-anak yang mengarah pada pendidikan agama. Di tingkat Raudatul Atfal, santri lebih ditekankan pada materi hafalan ringan serta praktek pengamalan adab-adab dan sunnah sehari-hari. Di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, kurikulum yang digunakan yaitu KTSP sebagaimana layaknya sekolah umum lainnya yang mengacu pada pendidikan keformalan tanpa mengesampingkan pendidikan diniyah. Di Madrasah Ibtidaiyah, pelajaran keformalan diselingi dengan pendidikan diniyah. Sedangkan di tingkat MTS dan Aliyah, pendidikan diniyah dilaksanakan pada pukul 6 sampai dengan 9.30. Sedangkan pelajaran formal dilaksanakan pada pukul 13 sampai dengan 16, di mana program MTS dan Aliyah ini diselenggarakan di Pondok Utara. Di Madrasah Tahfidzul Quran, santri mulai menghafal Al-Quran dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30. Sistem yang digunakan pada program tahfidz yaitu sabak, sabki, dan manzil. Dengan sistem seperti ini sangat membantu para santri untuk lebih mudah menghafal Al-Quran sehingga lafaz-lafaznya dapat terjaga. Selain waktu yang telah ditentukan, santri-santri tahfidz juga menggunakan waktu-waktu luangnya untuk mendres Al-Quran yang telah mereka setorkan. Program tahfidz ini diselenggarakan di Pondok Pusat. Sedangkan pada diniyah khusus, pelajaran ditekankan pada pendalaman ilmu-ilmu alat dan hafalan-hafalan kitab salaf. Program diniyah khusus ini diselenggarakan di Pondok Terangkil. Sedangkan untuk Pondok Putri programnya sama dengan program Putra, akan tetapi di sini santri putri lebih ditekankan untuk menutup aurat secara sempurna. Bahkan metode pengajarannya pun menggunakan satir bagi para asatidz. Sistem ini lebih dikenal dengan pengajaran di balik hijab. Dengan sistem seperti ini dapat memberikan contoh kepada umat bagaimana menghormati kaum wanita. Sedangkan pada pukul 10.30 sampai dengan 11.30, semua santri baik dari Madrasah Tahfidz, Madrasah Diniyah khusus maupun santri MTS dan Aliyah wajib mengikuti program Qailulah atau istirahat sehingga ketika ba'da zuhur semua santri bisa tawajuh lagi mengikuti pelajaran sebagaimana biasa.
Agama maksudnya bahwa terkadang membuang amil nasib. Pada jenjang pendidikan Dauratul Hadis ini, pembelajaran lebih difokuskan pada ilmu-ilmu hadis. Di antara kitab hadis yang dipelajari yaitu Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi. Kedua kitab ini dipelajari pada Daurah 1, sedangkan Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud dipelajari pada kelas Dauratul Hadis 2. Selain itu dipelajari pula kitab-kitab penting lainnya seperti kitab Sunnah wal Bid'ah dan Syarhul Qawim yang akan menjadi pegangan dan hujah dalam menghadapi berbagai permasalahan seputar khilafiyah serta pelurusan kepahaman khususnya di bidang akidah yang acap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat penting dipelajari bagi santri khususnya pada jenjang daurah sebagai benteng dan upaya pembekalan diri dalam menghadapi berbagai macam masalah, tuduhan bid'ah dan lain-lain. Sehingga dalam mengamalkan agama dilandasi dengan akidah serta pemahaman yang lurus, kokoh, ala basirah, dan tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Juga dipelajari kitab Zubdatul Iqan dan Tafsir Jalalain. Adapun kitab fikih yang dipelajari di kelas Daurah 1 dan 2 yaitu kitab Fathul Wahhab. Yang mana pada kelas sebelumnya mereka telah mempelajari kitab fikih Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Para santri daurah juga diarahkan untuk menghafal hadis-hadis khususnya yang terdapat dalam Kutubus Sittah. Dan alhamdulillah telah banyak alumni Dauratul Hadis yang hafal 1000 hadis, baik putra maupun putri, bahkan ada yang telah hafal 5000 dan 6000 hadis, sekaligus juga hafid Quran. Adapun untuk tahun pelajaran 2010-2011 ini, alhamdulillah 3 orang santri daurah telah hafal kitab Bulughul Maram, 1 orang hafal 4500 hadis, 1 orang hafal 2500 hadis, juga kurang lebih 30 santri yang telah hafal 1000 hadis akan musafahah dan diberikan syahadah, tepatnya dalam pertemuan maulid santri 15 Syawal 1432 Hijriah mendatang. كنت قاصدا أن تكمل به على ما قرأت أولا عندما قلت أنت إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم عندما قلت بسم الله الرحمن الرحيم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم عندما قرأت هذا المؤخر عندما قرأت هل كنت قاصدا البناء على ما قرأته أولا؟ هذه المادة وهذا الكتاب يعنى بدراسة كذا من الأفعال التي تنطق أو تلفظ بالبناء المجهول مثل أن يقولون فلان اشتهر بكذا، اشتهر زيد بالفصاحة، اشتهر بالكرم، لا يقال اشتهر. هناك أفعال صيغتها هكذا، صيغتها بالبناء للمجهول. نعم، مثل دهشت من كذا، هذه دائما يقال بالبناء للمجهول. دهشت يعني أصابتني مفاجأة أو دهشة، دهشت من كذا. طيب، هناك كتب عنيت بدراسة الأدب العربي، بدراسة تاريخ العرب وأيامهم وأشعارهم وخطبهم مثل الحفظ، من أهمها 5 كتب أجمع عليها أهل العلم بالعربية.
أهمها العقد الفريد، في مقدمتها يأتي كتاب العقد الفريد للفقيه الأديب المؤرخ ابن عبد ربه، اسمه كذا ابن عبد ربه الأندلسي، نشأ في الأندلس، وله كتاب اسمه العقد الفريد، حتى سمى أبواب هذا أو كتب وفصول هذا الكتاب القيم سماه باسم الجواهر. تعرفون العقد دائما هي عقد الذي تلبسه المرأة في جيدها أو في رقبتها، ودائما يكون من أشياء من الخرز ونحوها من الأشياء الأحجار الكريمة ونحوها، مثل اللؤلؤ، مثل المرجان، مثل العقيق، مثل الزمرد أو الزبرجد وغيرها. فسماه هذا باب المرجانة، باب اللؤلؤة، هذا كتاب اللؤلؤة، كتاب المرجانة. رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك يسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل إن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا Majlisan kubro baik Al-Quran maupun hafalan kitab dilaksanakan pada akhir tahun menjelang liburan Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini majlisan khataman kubro Al-Quran sebanyak 55 santri putra dan 20-an santri putri. Sedangkan majlisan kitab sebanyak 360 santri yang menghafalkan matan kitab-kitab penting di berbagai fan keilmuan seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Hadis Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram, Jauharatul Maknun, Alfu Hadis atau 1000 hadis-hadis pilihan, Qawaidul I'lal, Usul Fikih dan lain-lain. Sehingga diharapkan santri selain dapat memahami kitab-kitab yang dipelajarinya, juga hafal di luar kepala khususnya kitab-kitab penting yang akan menjadi fondasi dan benteng keilmuan.
Sungguh merupakan suatu pemandangan yang sangat indah ketika para santri memadati ruas jalan menuju ke komplek pondok mereka masing-masing seusai melaksanakan sholat Jumat. Kurang lebih 10.000 orang santri termasuk penduduk desa Temboro yang menunaikan sholat Jumat di Masjid Terangkir. Kesejukan pemandangan full sunnah bernuansa islami yang menyirami kedamaian dan ketentraman hati ini sudah jarang kita temukan di akhir zaman seperti ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk menghidupkan kembali agama secara sempurna, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di akhir zaman yang terpuruk dengan globalisasi keduniaan ini, sudah amat jarang orang yang memperhatikan kehidupan sunnah, apalagi untuk mengamalkannya. Tetapi alhamdulillah atas hidayahnya, dengan sistem dakwah wa tabligh, yakni mengajak umat ini memperbaiki atau islah diri, meningkatkan iman dan amal soleh, kembali mengamalkan agama secara sempurna dengan mengikuti cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana cara dakwah ini walaupun kelihatannya sangat sederhana dan seolah-olah tidak membuahkan hasil yang berarti, ternyata telah mampu menggugah hati jutaan umat manusia untuk kembali mengingati kehidupan akhirat yang benar abadi dan menyadarkan hati-hati yang telah terlena akibat gemerlapnya kehidupan dunia. Dalam rangka menggembleng mental santri serta menyiapkan generasi yang tangguh, siap diterjunkan di segala kancah perjuangan dan sebagai upaya mewarisi semangat juang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang semerbak wangi sepanjang sejarah, maka Pondok Pesantren Al-Fatah juga mengadakan program ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap santri di bidang olahraga bela diri, yang santri biasa menyebutnya dengan istilah Furusya. Seluruh santri difokuskan pada bela diri cabang kickboxing Al-Fatah. Furusya ini dilaksanakan setiap pekan sekali menurut jadwal halaqah madrasahnya masing-masing. Olahraga ini dirasakan sangat bermanfaat selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Lebih dari itu juga merupakan sarana untuk membentuk mental santri yang tahan banting, kepribadian yang ulet dan tabah sehingga kelak tidak mudah mengeluh atau putus asa dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan di tengah-tengah umat. Furusya kickboxing yang dipelajari mencakup gerakan-gerakan kombinasi pemanasan, peregangan, penguatan, jurus-jurus pertahanan dan serangan, kuncian dan pernafasan. Untuk kelas tingkat tinggi juga dilengkapi dengan latihan berkuda, toya, double stick, pedang, asmaul husna, dan lain-lain. Laga kejuaraan persahabatan kickboxing Al-Fatah juga digelar setiap 1 tahun sekali yang diikuti oleh para peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi. Sebagai ungkapan bahagia serta syukur akan datangnya Hari Raya 1431 Hijriah, santri Al-Fatah juga ikut berpartisipasi dalam pawai takbir keliling dengan rute wilayah Magetan dan sekitarnya. Selain merupakan syiar Islam, hal ini juga dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat setempat. Pada pawai takbir kali ini, Al-Fatah mengikut sertakan santri sebanyak 100 truk. Dalam arak-arakan panjang yang meriah ini, santri dinilai cukup tertib sehingga memberikan pesan positif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
data santri Al-Fatah pusat tahun 1431 Hijriah atau tahun 2010. Semua santri baik pun dari diniyah khusus, diniyah sore, diniyah formal, tahfidz, MTS Putra, MA, kelas putri, MI, Raudhatul Atfal, pendidikan usia dini, kampung, termasuk yang di rumah Pak Tontowi, semuanya tahun kemarin jumlahnya 12.401. Tahun ini ada peningkatan 14.004. Data santri ini kalau dihitung per madrasah di Al-Fatah 14.004. Al-Fatah digabung dengan cabang 16.726 orang. 16.726. Kemudian santri-santri yang kita masakkan di dalam pondok, yang jadi tanggung jawab pondok 24 jam, jumlahnya tahun kemarin 6.857 orang. Tahun ini 732 orang. 7.032 orang. Baik pun yang makan satu kali, makan dua kali, atau makan 3 kali. Ini masuk 7.032 orang. Jumlah ustadz yang mengajar di dalam pondok, baik pun ustadz yang dapat maslahat dari pondok, dapat gaji dari pondok, ataupun yang ustadz selesai daurah yang masih tinggal dalam pondok, tahun kemarin 936. Tahun ini 1.251. Kemudian jumlah santri yang di pondok pusat di Temboro, yang belajar di Temboro, kalau dihitung per orang, kalau dihitung per madrasah 14.004. وسيذكر التاريخ فضيلة الشيخ خالد عمر رحمه الله تعالى وولده الكبير الشيخ عزيران وولديه الفاضلين، وسيذكر هذه الأسرة الكريمة ومن يعمل معهم من المدرسين والمدرسات هذا الجهد الذي نسأل الله تعالى أن يضاعفه أضعافا مضاعفة. في معهد الفتح من أرجاء تنبور، في معهد الفتح من أرجاء تنبور، أعني عزيران نسل الصالحين على سيماه نور وإجلال وتوقير، لله معهدهم يزداد في شرف يزداد في ترف، بالله منصور، علم وجد وإرشاد وتنشئة على الفضائل، هذا السعي مشكور. بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. Salah satu ilmu salaf yang juga dipelajari di Pondok Pesantren Al-Fatah yaitu ilmu falak. Ilmu falak yang dipelajari ini mencakup perhitungan arah kiblat, gerhana matahari dan gerhana bulan, jadwal waktu sholat, penentuan awal bulan, dan lain-lain. Di samping belajar ilmu, santri juga ikut aktif dalam praktek penentuan awal bulan. Untuk pembuktian ini, para santri terjun langsung mengikuti praktek yang kedua kalinya di Tanjung Kodok Lamongan. Setelah tahun 2010 yang lalu, santri praktek Ru'yatul Hilal di Pantai Serau Pacitan. Dalam praktek Ru'yatul Hilal ini, para santri bergabung dengan beberapa lejnah falakiyah, perwakilan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Meskipun demikian, untuk penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro tetap berpedoman pada keputusan Departemen Agama. Seiring dengan datangnya bulan Ramadan mulia yang penuh berkah ini, sejak beberapa tahun yang lalu Pondok Pesantren Al-Fatah juga membuka kegiatan pesantren kilat Ramadan yang dibagi dalam beberapa gelombang, masing-masing peserta mengikuti selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar tingkat SMU, di mana tahun 2011 ini terdapat 6.560 siswa-siswi yang mengikuti program pesantren kilat di Pondok Pesantren Al-Fatah. Kegiatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih telah menjadi kebiasaan bagi santri Al-Fatah sejak beberapa tahun yang lalu. Sholat tarawih seperti ini bukan saja dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fatah, tetapi juga diselenggarakan oleh beberapa masjid di sekitar masyarakat Temboro, yaitu sholat tarawih dengan bacaan 1 juz setiap malamnya. Di antaranya yaitu Mahala Asy-Syafi'iyah, Al-Huda, Al-Faiz, Nurul Huda, Darussalam, Al-Amanah, Al-Hasan, dan lain-lain. Sebelum adanya usaha dakwah, di desa Temboro, sholat tarawih 1 juz merupakan suatu hal yang amat langka. Tetapi kini sholat tarawih seperti ini tidak hanya di Masjidil Haram dan para santri saja yang dapat menikmatinya, tetapi juga masyarakat Temboro dapat merasakan hal yang serupa. Inilah keberkahan dakwah jika dihidupkan di kampung-kampung kita. Maka orang-orang Islam akan merasakan manisnya amal agama. Alhamdulillah, kesan saya selama di sini dan selama di pesantren Al-Fatah ini dapat menghafal Al-Quran, belajar kitab-kitab yang lama, dan ini dengan secara istilah itu ya kitab-kitab kuning, dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan suasana agama di sini memang kuatlah. Kalau solat berjemaah itu memang semua kedai tutup, orang semua pergi ke masjid. Dan wanita-wanita di sini semuanya menutup aurat. Jadi selama kami di sini, apa yang kami dapat ini, insya-Allah kami akan mengamalkan di tempat kami masing-masing. เราเป็นตัวแทนของเมืองไทยมาเรียนที่ซัมโมโรตอนนี้ก็อยู่ชั้น 2มาที่นี่ปี 2008 ที่ซัมโมโรนี้ก็มีทุกๆอย่างที่ว่าที่ประเทศไทยหาได้ยาก ความมุยาได้ความประสบการณ์กับเพื่อนๆต่างชาตินี่มีทั้งอินโนที่บาโรกัสมีผู้เชียร์โปรแกรมซ้อมมวยมีเกี่ยวกับมาลันที่นี่ก็ทุกคนก็อยู่กันด้วยความผาสุกมียายีอุตัยรอนเป็นยายีปีใหญ่ที่นี่มีพุทธเบศมีพุทธปาตาและยายีโนตที่บริหารงานอยู่ที่นี่
พวกเรานักเรียนไทยที่นี่ก็อยู่ด้วยความอยู่กันด้วยความอย่างยินดีอย่างยิ่งที่มีเกียรติที่ได้อยู่ที่นี่อินชาอัลลอฮ์ Kami student ng mga Pilipino dari kami riyon nangangaji din di Madrasah Al-Fatah Tamboro. Alhamdulillah intaw si mga student Pilipino din di awang katuan taglima. Nambud na inusugi ba si mga babae na inbaran na mo iban si mga pangdaig na mo ini na 8 tahun na rin di nangangaji. Nabiyaw ni program ni akaran na mo takhasus fiqhi, takhasus lughah, takhasus qiraah sab'ah. Alhamdulillah rin di madrasah ini na matawad to inistifada magkawa na to. Kita na mo din di inami environment agama na matampal kita to din di simata na to. Yung pagtarawih niya awon magbasa mga 5 jud, awon 2 jud, awon hangka jud. Demikian yung mga amuin amal kagawa-gawaan si madrasah. Kitaan mo yung mga kababayan niya nagtatabon katan si mga aurat. Diba ni mga kaguruan, alhamdulillah hindi kay pangajian na mo yung mga kakitab-kitaban yung kutubus sita, iba na si mga sanad niya mutasil sampai pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga qiraah sa pati ngaji na mo mutasil din sa sanad niya. Yung mga fiqh mutasil katan yung sanad niya. Na malagutod pagsukulan na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamuhin napi kami na pangaji madrasa ini na mangayo kami dua murah-murahan muhin papagbarakat ng ilmu kay pangajian na mo din di iwan ni kapasaplag na mo pagkatibing kalalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nhóm Nurdin dan Masir Baknan của Ismail hay ng Arifin miền Nam Cầm Nát nơi Bắc Tây Campuchia hay đại tập ngay trong cùng bắn to ca thực xã liên tốt nơi con lộc Al-Fatah Tumboro Jawa Timur. Nhóm ng Masir Baknan Jemaah iniមានសរុបចំនួន29នាក់ដែលបានរៀនសូត្រនៅទីនេះហើយខ្ញុំបាទគេថាក្រុមកម្មការរបស់ខ្ញុំមានគេថាការសុខយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមករៀនសូត្រនៅទីនេះនេះគឺដោយសារការដែលអនុសម័យយ៉ាងទីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាដែលបានជ្រើសពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមករៀនសូត្រនៅទីនេះអល់ហាំឌុលីឡាយើងខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះគឺថាមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដោយសារឃើញទស្សនភាពដែលមាននៅទីកន្លែងនេះគឺថាពោពេញទៅដោយបរិយាកាសដែលអាកាមាយ៉ាងនេះពោពេញទៅដោយបរិយាកាសឬក៏ទស្សនភាពដែលពោពេញទៅដោយអាម៉ាល់អាកាមាដូចជានៅក្នុងខែបុស្សខែរ៉ូម៉ាដននេះគឺថាមានបង្កើតជាចំអះក្រុមរបស់យ៉ាងត្រវេះមានជួនកាល5ជូសូមានកន្លែងតាម1ជូសូទីសុទ្ធjadiតាមកម្លាំងពលតាមសមត្ថភាពហើយនឹងមានការចេញចំអះកូនសិស្សរៀងរាល់អាទិត្យហើយរៀងរាល់ខែផងដែរនេះអល់ហាំឌុលឡាយើងខ្ញុំជាមួយក្រុមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាសូមមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះឧស្សាហ៍ដែលមាននៅទីនេះក៏ដូចជាកូនសិស្សយើងអស់គ្នាដើម្បីជួយសុំដល់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំដែលជាសិស្សនិស្សិតខ្មែរតែបានរៀនសូត្រនៅទីនេះគឺថាជួយសុំដល់ដើម្បីឲ្យការរៀនសូត្ររបស់ពួកយើងខ្ញុំនេះដំណើរការទៅមុខហើយនឹងបានជោគជ័យទទួលលទ្ធផលនៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់យើង Dalam hadis Abu Daud dikatakan man tashabbaha biqaumin fa minhum. Kita tasyabuh niru-niru seolah-olah kita ini orang ahli Madinah menyambut Rasulullah SAW. Nanti akan istilahnya orang Jawa serokalan. Asyraqal badru alaina. Jadi semula kan munasabah seperti ini memang disengaja, bukan kita ini hura-hura, ini bukan.
Memang fitrahnya manusia itu kadang-kadang perlu kelonggaran. Tapi carilah kelonggaran itu di dalam sunnah. Carilah kelonggaran itu di dalam agama. Carilah kelonggaran itu di dalam tasyabuh dengan para sahabat. Seperti timplungan itu. Apa timplungan itu? Apa itu mukul-mukul itu loh. Terbang, rebana. Seorang sahabiah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini bernazar, pokoknya kalau Tuhan sampai ke Madinah dengan selamat dari perjuangan ini, saya akan pukul terbang nih di depan Tuhan. Ya kalau nazar silahkan. Maka perempuan tadi pun pukul terbang di depan Rasulullah. Jadi mukul-mukul terbang ini bukan bid'ah, bukan. Tapi jangan terus tiap hari, ya. Nggak jadi ngaji nanti lama-lama. Fusrah itu ada, kelonggaran itu dalam kehidupan Nabi ada, syair-syair ada. Nabi punya penyair-penyair, membaca syair itu justru di masjid. Tapi jangan orang itu terus syairan terus tiap hari. Akhirnya tidak ada keseriusan. Ya kadang-kadang sebagaimana dulu pada zaman Nabi kadang-kadang begitu. Tapi syair yang bagaimana? Syair yang menyemangatkan perjuangan. Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada. Ini syairnya para sahabat sambil ngusung batu bangun masjid. Kami ini adalah orang-orang yang sudah berjanji setia kepada Nabi untuk berjuang sampai mati. Nah, begitu. Jadi bikinlah fusah, kelonggaran, tapi kelonggaran yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu مرحبا مرحبا يا
مرحبا